Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama tentang bahaya dari dosa, sehingga kita harus menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari dosa. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan bagaimana cara kita dapat menjaga diri dari dosa. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Mari kita membaca lagi Injil Lukas pasal 17 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjaga diri dari dosa, maka jangan kita menyesatkan orang lain. Atau jangan kita membuat orang lain berbuat dosa. Jika kita melakukannya, ini adalah dosa yang sangat besar. Celakalah orang yang membuat orang lain berbuat dosa. Hukumannya akan sangat berat. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-6, bahwa kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, kapan kita menyesatkan orang lain? Yaitu saat kita tidak mengajarkan kebenaran, atau saat kita mengajarkan yang salah. Itu sebabnya para pelayan-pelayan firman harus mengawasi ajarannya, tidak boleh sembarangan mengajar. Dan orang tua harus benar dalam nasihatnya kepada anak-anak mereka. Saat kita meminta orang lain melakukan dosa, untuk kita seperti berbohong misalnya, itu juga kita menyesatkan orang lain. Kita membuat orang lain berbuat dosa. Itu sebabnya kalau kita mau menjaga diri dari dosa, jangan menyesatkan atau membuat orang lain berbuat dosa. Yang berikutnya, untuk menjaga diri dari dosa, maka kita harus menegur saudara kita yang berbuat dosa. Kita harus saling menasihati. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dituliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus semakin giat untuk saling menasihati. Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5, Rasul Paulus menuliskan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan saling menasihati, kita menjaga diri dari dosa. Itu sebabnya kita harus merelakan diri, ditegur, dan bertobat. Yang berikutnya, untuk menjaga diri dari dosa, kita harus saling mengampuni. Perhatikan bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengan demikian, mengajarkan pertobatan kepada orang lain. Tidak mengampuni adalah dosa. Dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, dituliskan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat bahaya dosa dan pesan firman Tuhan ini, mari kita menjaga diri dari dosa dengan tidak membuat orang lain berbuat dosa, dengan saling menegur, saling menasihati, dan saling mengampuni. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.